Ketika bertemu Dongju, Hichul segera melaporkan hal itu kepada sekretaris Tuan Yam. Mendengar itu tentu saja Tuan Yam sangat bahagia dan segera menyuruh sekretarisnya untuk menangkap Dongju. Meski Dongju hilang ingatan tapi sifatnya yang waspada masih melekat pada dirinya, jadi tidak mudah bagi sekretaris Tuan Yam untuk menangkap Dongju. Kedatangannya ke butik membuahkan hasil, karena di sana dia tahu beberapa informasi tentang dirinya. Bahkan manajer butik juga memberitahunya bahwa dia dan kekasihnya berencana menikah dan tak akan kembali lagi. Kewaspadaan Dongju membuatnya selalu menghindari orang-orang yang mencoba mendekatinya, termasuk ketika dia secara tidak sengaja bertemu Tuan Cha di sebuah restoran. Meski sudah diberitahu bahwa dia adalah sekretaris Tuan Cha, Dongju tetap melarikan diri. Sebelumnya, Unam sudah memberi ponselnya kepada Dongju, dan setelah sampai di rumah dia menghubungi Dongju untuk datang ke alamat yang sudah dia kirim. Setelah sampai di rumah Tuan Cha, setiap orang kaget mengetahui Dongju telah mengalami kecelakaan sampai hilang ingatan. Bahkan Ildu yang tadinya ragu kini mulai percaya. Soalnya kalau Dongju gak hilang ingatan gak mungkin dia menyelamatkan Ildu waktu tercebur ke dalam lautan. Meski Ildu sudah meyakinkan Tuan Yam, tetapi Tuan Yam masih tidak percaya kalau Dongju hilang ingatan. Singkat cerita, Dongju dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Nah, mengetahui itu Tuan Yam pergi ke rumah sakit untuk membuktikan sendiri. Setelah melihat keadaan Dongju, Tuan Yam semakin yakin bahwa Dongju hanya berpura-pura hilang ingatan, jadi dia memutuskan untuk menculik Dongju dari rumah sakit. Berbagai cara digunakan agar Dongju mengembalikan uang Tuan Yam, tapi usaha itu sia-sia karena Dongju memang hilang ingatan. Setelah Tuan Yam sadar bahwa Dongju benar-benar hilang ingatan, mau tidak mau dia harus merubah rencana. Alih-alih menyiksa, Tuan Yam memutuskan untuk berpura-pura baik, sambil memikirkan cara agar ingatan Dongju segera pulih. Saat Tuan Cha tahu Dongju hilang ingatan karena luka tembak, dia menyuruh Dongju untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Keberadaan Dongju di sana membuat Ildu merasa cemas, lalu dia pun membuat kesepakatan dengan Tuan Yam. Jika Tuan Yam tidak mau Ildu membunuh Dongju, dia harus membagi setengah uang yang ada di bank Swiss. Masih jadi misteri kenapa sekretaris Gong merasa gelisah saat mendengar nama Song Hyun, dan lebih aneh lagi, kenapa Ibu Eunam seolah tahu sesuatu. Untuk bisa mendapatkan setengah uang itu, Ildu berusaha mengembalikan ingatan Dongju. Ildu mengajak Dongju menemui Dr. Kang untuk melakukan hipnoterapi. Menurut Tuan Yam, cara itu sepertinya kurang akurat, jadi dia akan memberikan guncangan hebat untuk Dongju. Tuan Yam benar-benar orang yang sadis. Dia menyuruh Eunam untuk mempertemukan Dongju dengan kakak perempuan. Lalu kakak perempuannya ditabrak tepat di depan hadapan Dongju. Dan hal itu berhasil mengembalikan ingatan Dongju.